Welcome back to my YouTube channel Amandio55. Nah, balik lagi sama gue Mano Amandio, dan gue kali ini lagi seperti biasa lagi di workshop dan lumayan agak sepi karena kemarin lagi hectic banget buat ngerjain mobil. Terus karena lagi sepi gue bisa ada waktu buat kontenin salah satu mobil yang kita lagi ngerjain buat tahun 2025. Dan sebetulnya ini project yang udah lumayan kita screening juga udah lama, udah hampir 2 bulan sih kita ngerjain ini dan udah kebentuk, formnya udah kebentuk. Jadi gue rasa ini udah cukup oke buat gue kontenin, jadi supaya kalian biar tahu kita lagi sibuk apa sih belakangan ini. Dan ini dia mobil kita lagi kerjain. Jadi ini dia mobilnya, Nissan S14 drift car yang kita lagi bikin dan sekarang lagi proses fabrikasi. Dan sebetulnya ini sebuah mobil yang kita pakai di tahun 2021 menang IDS Overall Champion ya. Jadi kita rebuild lagi total mobilnya, kita strip down mobilnya semua untuk bisa lebih kompetitif lagi. Jadi banyak fabrikasi yang kita lakuin di sini. Contohnya mungkin bisa dilihat banyak yang kita udah scrap semua di bagian shock tower, terus tunnel buat suspensi, tunnel buat gearboxnya juga udah lebih besar sekarang gitu. Jadi ini totally banyak yang kita lakuin di sini, dan mobil ini jauh lebih ringan dari mobil S14 di 1GP kita. Jadi kayak mobil drifting pada umumnya, depannya kita udah ganti buat tubing, jadi semuanya udah di tube frame. Ini bagian untuk mendudukan lampu, ini buat bumper, dan di sini juga udah ada penguat lagi di depan dua sasis ini. Jadi kemarin kita ada bend di bagian sininya, terus kita harus ganti lagi dengan besi. Terus juga kita potong bagian sini buat rumahnya nih, chambernya, untuk chamber buat tutupan ban. Dan kita juga ada tambahan sedikit besi buat penguat. Dan juga di sini mungkin lebih detail lagi dilihatnya, kita tambahin lagi nih besinya nih. Jadi yang aslinya tadinya dia lebih maju karena kita butuh radius lagi yang lebih lebar, kita mau nggak mau harus bikin ulang total yang berubah dari standarnya. Jadi fungsinya untuk supaya rodanya lebih bisa belok ke dalam dan tidak kena dengan sasis bagian dalam atau rumahnya frame bagian dalam. Jadi kita harus bobok lagi ke dalam, terus kita harus bikin lagi plat supaya mobilnya bisa lebih lebar lagi dan nggak nyentuh bagian dalamnya. Nah ini dia nih contoh yang sebelum dipotong. Nah, jadi sebelum dipotong ini dia ada lubang begini. Awal ini dia ada plat sekitar lumayan nih majunya nih, sekitar hampir 3 sentian ada lah, 3 cm hampir 5 cm ke depan. Nah cuman karena kita potong, nah aslinya ini dia lubang dulu nih. Lalu kita harus tutupin plat di sini supaya nanti kita ukur sebanyak mana kira-kira ban itu menyentuh gitu. Nah kalau bisa lebih ke belakang lebih bagus, karena supaya rodanya juga nggak terlalu banyak ketok-ketoknya di bagian belakang sini. Jadi karena dipotong bagian tunnelnya, otomatis bagian dari dalamnya berubah juga. Nah ini kurang lebih seperti ini sih. Jadi banyak referensi-referensi desain yang mungkin ada yang mulai dari sini dia udah naik, atau juga ada referensi juga dari sini dia potong bagian dari hampir tengahnya ada lipatan, dia potong dari sini terus dirubah ke atas. Nah kita pilih yang begini karena lebih gampang untuk setting si bagian dari transmisinya nanti. Dan kalau dilihat dari roll barnya, sebetulnya roll barnya nggak terlalu banyak perubahan sih dari yang mobil sebelumnya, karena basicnya emang mobilnya udah roll bar, udah roll cage, full roll cage juga, ada approved roll cage. Nah paling yang membedakan adalah kalau diperhatiin ada titik-titik di sini. Nah ini adalah bagian dari full reinforced chassis welding, dan rata-rata mobil dari 55 Racing udah di reinforce semua seperti ini supaya meningkatkan rigiditasnya. Nah jadi ini juga kita nge-reinforce bagian lipatan-lipatan yang ada, setiap lipatan ada di dalam mobil kita coba untuk
nempelin lagi, kita lebih padetin lagi supaya nggak ada flex di sasisnya. Jadi karena kita mengejar enteng dan ringan, otomatis belakangnya kita juga potong. Ini juga lumayan agak ekstrim kita potong ya. Sebetulnya banyak cara motong referensi juga. Jadi kita sengaja potong dari sini ke bawah karena kita mau rodanya itu tidak menyentuh dengan bagian bodi. Dan juga ada beberapa orang yang bisa motong juga dari sini ya. Cuma karena kita mau tetap balance sama menyimpan bodi aslinya di sini supaya fittingannya tetap cakep. Jadi kita potong bagian radius, kita lebih lebarin lagi. Dan juga di sini tetap kayak yang sebelumnya full reinforce juga di bagian sasis, di bagian rodanya. Kita udah tutupin juga, dan karena kita lebarin juga, kita pasang plat di sini buat cover tidak ada debu atau asap ban yang masuk ke dalam. Dan ini dia tampilan yang kalau kita lihat dari bawah. Nah, jadi kalau bisa dilihat semua itu, semua bagian lipetannya udah di full reinforce semua. Dari sasis-sasisnya, dari lipetannya, semuanya udah full thick weld. Hampir semua lipetan di mobil ini udah thick weld semua. Jadi bener-bener mobil ini bener-bener gak ada play sih, kaku banget sebetulnya. Tapi efeknya dari kaku itu sebetulnya bukan berarti mobilnya nggak bisa belok ya. Jadi mobilnya juga punya fleksibilitas dari suspensi, justru malah suspensinya kerjanya jauh lebih ringan karena udah nggak nahan beban body roll. Dan dengan begini caranya sebetulnya mobil jauh lebih rigid, dan pasti ada beberapa dari sektor handling yang sangat berpengaruh. Contoh saat hujan misalnya. Jadi salah satu contoh kemarin bukti real yang kita bisa buktiin waktu di 1GP hujan, karena mobil di 1GP satu lagi full reinforce, jadi kita nggak ada masalah untuk mencari traksi saat hujan karena sasisnya basically udah full reinforce seperti ini gitu. Dan ini sebetulnya percaya nggak percaya sih ya, cuman kalau gua ngeliat kayak gini sebetulnya udah lumayan percaya, karena dari beberapa mobil yang udah gua lakuin hampir seluruhnya punya efek yang lumayan besar. Dan ini nanti bagian subframe-nya kita akan potong di sisi sini. Jadi kita akan bikin lagi dudukan lagi, dan ini udah disiapin dudukannya di atas. Karena kita pakai Winters Quick Change, otomatis subframe-nya bentuknya berubah. Jadi kita udah siapin untuk cadangannya untuk Winters Quick Change. Jadi nanti kita akan copot lagi subframe-nya, kita ganti lagi untuk busingannya lebih bagus lagi. Ini masih pakai polyurethane. Nah, kita berharap bisa pakai solid aluminium supaya makin rigid lagi mobilnya. Jadi mobil itu benar-benar kerasa sama aspal. Nah, ini mitos sebetulnya, tapi yang udah-udah dari seluruh mobil gua kayak S14, S15, SX, rata-rata kita gituin, efeknya jauh lebih confident untuk bisa dibawa. Dan inilah bagian paling favorit gue nih. Jadi ini kita lumayan ekstrim juga kita potong ya, karena kita potong juga dari sini untuk radius. Karena mengejar belakang lebih ringan lagi, kita potong bagian sasis atau bodi belakang. Nah, sasisnya kita potong sedikit, dan kita tambahin tubing lagi untuk dudukan radiator. Dan di sini udah dipotong-potong semua, karena tujuannya untuk fuel system akan ada di sini. Terus radiator juga akan ada di sini, dan juga kita udah nge-mile untuk dudukan kaca dan dudukan tunnel angin, funnel anginnya kita udah ngemal juga. Dan sebetulnya ini proses fabrikasi yang sama kayak S14 di 1GP kita, nggak terlalu jauh perubahannya, hampir sama sebetulnya. Awalnya juga S14 kita yang di 1GP juga persis seperti ini, hanya saja kita belum motong bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya juga udah kita potong, dan kita tambahin besi untuk dudukan body parts. Sama ini kita pasang untuk mountingnya si radiator. Jadi nanti radiator ada dua mounting atas sama mounting bawah. Dan ini juga udah di full weld, udah matang, jadi udah pasti kuat. Dan yang bawah ini untuk dudukan pertahanan bumper sama radiator, brace-nya. Dan ini ketika udah terpasang bodi, kurang lebih ini sih formnya akan seperti ini. Jadi kita cetak satu panel bagian belakang
untuk cuman buat dudukin doang, untuk urusan lampu, terus fitting bagasi. Jadi nanti akan ke cover dengan body kit di sini, dan dia akan ngunci di sini. Jadi ini sistemnya akan zip tie semua, kita udah bolongin semua di sini. Dan ini kita potong dari bahan aslinya. Ini bahan aslinya, terus kita potong dan kita cetak fiber di sini. Jadi jauh lebih ringan. Ini kita bikin fiber supaya kalau ada crash impact dari samping ya kita maunya semuanya yang hancur, cuman body parts. Makanya kita buat sesimpel mungkin, tidak terlalu banyak besi-besi yang malang melintang. Jadi kalau ada reparasi juga gampang untuk bisa recovery-nya. Oke, jadi inilah mobil S14 yang lagi gue kerjain untuk tahun 2025. Dan kemungkinan gue bakal bawa mobil ini nanti. Ini adalah penyempurnaan dari mobil D1GP gue yang V8 LS3. Mesinnya ya kurang lebih akan sama juga, pakai V8, nggak jauh-jauh. Cuman mungkin ada perbedaan yang lumayan jauh dari fabrikasinya. Jadi thank you semua untuk kru 55 Racing yang udah bikin mobil ini setiap hari. Dan total pembangunan mobil ini di luar roll cage sudah masuk ke ke 1 bulan lebih. Karena kita ada kepotong balap ya, kurang lebih 1,5 bulanan lah udah bisa berbentuk seperti ini. Dan progresnya lumayan cepat. Jadi habis ini nanti next plan-nya kita cek lagi ulang fitting mesin, fitting gearbox, winters kita fittingin semua. Lalu terakhir pengecetan di seluruh body. Kita copot lagi barang-barang yang lain, kita cat dan kita pasang untuk finalize preparationnya. Jadi bentuknya nggak akan beda sih dari yang mobil S14 kita satu lagi. Body kita juga masih sama, cuman mungkin dari dalamnya kurang lebih kita mau nunjukin ini cara bangun mobil drifting yang proper. Memang butuh pengorbanan waktu dan kesabaran serta ketelitian. Jadi memang nggak boleh asal-asalan. Oke, jadi ini project kita Nissan S14 yang kita lagi kerjain di sini, dan semoga mobil ini kelar on time, tahun depan udah bisa running, dan ini mobil lebih legit juga dari sebelumnya. Jadi apapun yang di S14 kita sebelumnya yang V8 nggak dikerjain, belum bisa sempat dikerjain, kita coba aplikasikan di mobil ini. Jadi semoga ini penyempurnaan dari mobil sebelumnya dan hasilnya lebih mantap.